Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat tips tentang pengapian dari sebuah motor di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya guys. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah busi punyanya motor yang mungkin bentuknya agak lebih panjang. Ini biasanya untuk motor injeksi maupun motor yang masih karburator, tetapi yang terbaru cc-nya lebih besar, mungkin sekitaran 125 cc ke atas, dan ada beberapa kode pada busi ini. Kita bisa dengan mudah mengetahuinya, dengan mudah mengetahui dari kode pada bagian di bodinya sini, terutama yang di sebelah sini ada huruf R nya. Dan untuk busi ini ada bermacam jenis, ini kepunyaan seperti ini, mereknya seperti ini, dan ada satu lagi mereknya seperti ini. Dan di sini untuk jenis businya menonjol ke atas seperti ini, atau kalau saya dulu sekolah ini sering disebut dengan busi tipe panas, atau sering digunakan untuk motor harian, karena ada beberapa jenis busi yang elektroda keramiknya ini tertanam ke bawah, atau posisinya elektrodanya ini agak ke bawah. Ini biasa jarang kita temui, atau saya jarang menemui untuk kondisi busi ini, karena busi ini mungkin tipe dingin atau di daerah iklim yang bukan tropis. Dan untuk kedua jenis busi ini ada kode yang terutama pada sebelah kiri ini, ada kode U27. U27. Kalau yang biasa sebentar saya cari. Oke teman, kebetulan saya di sini ada merek yang sama tetapi berbeda dari nomornya. Ini U27 dan di sini U20. Dan untuk kode busi pada kedua jenis busi ini berbeda fungsi atau kegunaannya. Oke, ini bentuk modelnya sama. Dan untuk kedua busi ini, yang U20 di sini, ini biasa digunakan untuk motor karburator. Oke, ini yang biasa saya lakukan saat mengganti sebuah busi pada motor. Di sini saya melihat kode dari busi itu sendiri. Untuk U20 ini punyanya karburator, dan untuk U27 ini punyanya motor injeksi atau motor yang sudah atau mengalami suhu mesin atau kerja dari sebuah mesin itu sendiri lebih panas atau lebih tinggi suhu kerjanya. Jadi untuk motor injeksi atau motor sekarang ini untuk sistem tenaga dan campuran BBM-nya itu lebih irit dan tekanan mesinnya lebih besar. Jadi di sini menggunakan U27 atau di atas kapasitas dari sebuah tenaga di motor. Ini sangat bermanfaat sekali jika suatu saat mengganti dari busi ini untuk hasil yang maksimal. Untuk motor injeksi di sini saya gunakan U27. Oke teman, dan untuk beberapa masalah pada busi ini ada yang sangat penting sekali saat dilakukan servis atau pengecekan, terutama untuk celah di elektroda businya sini. Ini ada perbedaan pada kedua jenis ini. Ini akan mempengaruhi dari saat pembakaran di motor, terutama saat digas penuh atau saat kita nyalip motor. Itu jika terjadi berebet, ini adalah posisi dari celah busi yang tidak tepat. Artinya di sini businya harus standar dari setelan di pabrikan motor sesuai dengan buku pedoman di buku servis. Untuk celah busi
Untuk servis saya biasa melakukan penyetelan menggunakan fuller alat setel celah 0,9 mm. Oke, untuk posisinya saya tempatkan seperti ini. Ini sudah cukup. Dan di bagian satunya lagi, untuk di sini celah businya lebih lebar atau lebih besar. Ini agak besar atau lebih lebar dari sebelumnya. Jadi di sini juga akan mempengaruhi dari komponen lain atau parts lain dari sebuah pengapian di motor, terutama sebuah coil. Di sini ada sebuah coil seperti ini dan berfungsi untuk menaikkan voltase pengapian pada sebuah busi, dimana saat coil ini digunakan pada bagian kabel businya ini akan terhubung ke bagian ujung busi di sini dan masuk ke elektrodanya sini, menghasilkan percikan yang biru. Oke, yang biru pada bagian elektrodanya sini dan besar sekali. Ini adalah hasil pengapian yang baik. Dan jika suatu saat ini celah businya mungkin lebih lebar seperti ini, akan berbet karena terjadi gangguan atau loncatan bunga apinya ini akan hilang sementara saat dinaikkan putaran gasnya. Jadi motor ini akan terasa berbet atau tidak ada pembakaran di mesin. Bahkan sekali tidak melakukan pembakaran, motornya itu mendadak mogok saat di gas penuh. Tetapi saat dinaikkan gas secara perlahan, di sini tidak mengalami masalah. Ini bisa mengecek dari kondisi di celah businya ini. Oke, seperti ini. Dan akan berpengaruh sekali saat posisi celah busi yang terlalu renggang seperti ini karena digunakan sangat lama. Di sini saya biasanya melakukan pengecekan pada saat servis mengenai celah busi ini, karena saat digunakan secara terus-menerus ini akan berpengaruh sekali terhadap keawetan coil itu sendiri. Ini memaksa mengeluarkan percikan yang sangat kuat sekali dengan arus yang sangat besar sekali, karena di bagian sini di dalamnya ada lilitan, 2 buah lilitan, yaitu lilitan yang input ini atau lilitan primer. Ini inputnya katakanlah normalnya itu 220 volt AC, kemudian masuk ke ground. Di bagian ground ini ada lilitan kedua, putarannya lilitannya terbalik dan menumpang di atasnya, mungkin ribuan lilitan. Jadi saat ada arus yang masuk, ini ada induksi ya, karena ada arus masuk secara cepat dan memutus dan menyambung atau sesuai dengan percikan pada busi, sehingga terjadi induksi di bagian kumparan sekunder atau jalur output dari ground coil ke kabel busi yang menghasilkan 10.000 volt. Jadi di sini inputnya 220, kemudian dinaikkan berkali lipat 10.000 volt untuk memercikan bunga api pada busi. Jadi saat posisi celah busi yang sangat besar sekali, katakanlah seperti ini akan mempengaruhi atau memaksa kumparan ini mengeluarkan arus yang begitu besar, karena di dalam kumparan ini kabel atau kawat ML-nya itu sangat kecil sekali. Jadi mungkin akan terjadi panas atau terjadi gangguan loncatan bunga api yang tidak stabil. Oke teman, dan untuk di sini saya akan berbagi tips untuk motor karburator. Untuk motor karburator, karena di sini sangat penting sekali untuk melihat kondisi dari sebuah pengapian pada motor ini supaya hasilnya lebih bagus. Di sini ada beberapa yang harus dilakukan atau dicek pada bagian inputnya, ini harus 220 volt. Oke, di sini ada sebuah pengapian di motor CDI AC atau punyanya CDI yang tidak memakai aki.
Ini untuk motor lama, Grand Prima Vega lama. Kalau 2 tak itu fish, di sini bisa melakukan pengecekan pada beberapa bagian supaya hasilnya lebih maksimal untuk CDI yang menggunakan spool pengapian dari mesin. Oke, di sini ada sebuah spool pengapian dari mesin seperti ini, berbeda bentuknya, dan di sini untuk ukuran dari spoolnya juga lebih besar dari yang lainnya. Dan untuk spool pengapian ini ada 2 kabel yang keluar dari lilitannya. Ini lilitannya standarnya ini memutar ke kanan, yang dari kiri ini dari ground kemudian ke kanan, kemudian masuk ke kabel warna hitam strip merah. Kemudian mesin ini akan berputar, mesin akan memutar magnet di luar spool. Jadi magnet ini di dalam spool kemudian memutar, menghasilkan arus AC dengan voltase yang lebih besar, kemudian disimpan di kapasitor dari sebuah CDI. Nanti jika sudah penuh, sudah terisi, di sini ada sebuah pulser. Oke, ada sebuah pulser seperti ini. Di sebuah pulser ini akan terhubung ke kabel warna biru strip kuning, akan membuka rangkaian gate di dalam CDI nya ini dan mengalirkan arus dari negatif, negatif atau bodi dari motor, kemudian menuju ke coil. Dari coil ini akan tersambung. Dari coil akan mengalirkan arus yang tersimpan pada kapasitor, dan di kapasitor ini yang sebelah kanan ini akan terhubung ke input atau output dari sebuah CDI ke jalur coil. Sehingga arus yang tersimpan pada kapasitor ini akan mengalir di kumparan primer, menghasilkan induksi karena ada pemicu dari sebuah pulser ini membuka gate, mengeluarkan arus yang tersimpan pada kapasitor, kemudian masuk ke jalur primer dari sebuah kumparan di coil, kemudian diinduksikan ke kumparan sekunder ke kabel busi dan menghasilkan output voltase sekitaran 10.000 volt. Dan untuk normalnya dari sebuah spool pengapian AC ini saat diukur menggunakan avo meter sekitaran 220 volt, kemudian resistansi yang tersimpan sekitaran 470 ohm. Jika kurang dari ini, motor sulit dihidupkan karena biasanya terjadi gosong atau terjadi pembakaran atau bekas terbakar pada spool pengapian ini. Bahkan sampai sekali terputus dari sambungan antara kumparan yang awal dan akhir ini, sehingga tidak terjadi sumber arus pada spool pengapian ini yang menyebabkan tidak terjadinya percikan pada busi, atau kita ukur di sini 0. Dan untuk yang kedua, di sini ada sistem pengapian yang menggunakan CDI DC. Untuk CDI DC di sini untuk ukurannya atau bentuknya lebih besar dari biasanya, dari yang AC. Ini mungkin 2 kali lipat besar ukurannya, karena di dalam CDI AC DC ini masih menggunakan aki 12 volt yang bersumber dari spool pengisian pada bagian dalam magnet motor. Ini ada kabel warna besar ukuran 0,8 sampai 1 mili. Ini akan mengeluarkan arus yang begitu besar dengan voltase sekitar 60 volt saat digunakan saat gas penuh. Dan saat digunakan mengeluarkan arus katakanlah 60 volt
masih kondisi AC atau bolak-balik atau mentah atau tidak mempunyai kutub positif dan negatif, kemudian disearahkan oleh sebuah regulator atau kiprok motor yang masuk ke dalam kabel warna putih pada bagian kiprok ini dan bagian ground. Dan saat dihidupkan motornya, ini mengeluarkan arus AC masuk ke dalam kiprok, kemudian satu naik lagi ke ground, karena di spool ini masih menghasilkan voltase sekitaran 60 volt. Dan untuk motor yang umumnya menggunakan AC 12 volt, jadi output dari volt AVO ini dibatasi supaya tidak merusak dari sistem kelistrikan di motor yang 12 volt. Jadi di output dari kiprok ini yang ke aki di sini harus di 14,5 volt untuk standarnya. Oke, untuk standarnya 14,5 volt supaya aki ini bekerja lebih maksimal dan tidak mengalami masalah, terutama saat aki ini digunakan. Mungkin teman-teman pernah menjumpai atau pernah mengalami sebuah aki motor yang digunakan mungkin beberapa bulan, 1-2 bulan, ini mengalami masalah atau terjadi kembung seperti ini. Ini bisa disebabkan karena menurunnya arus dari aki ini, atau akinya ini sudah berkurang sistem penyimpanannya. Ini bisa dikarenakan ada kebocoran pada rangkaian di dalam spoolnya sini, di dalam rangkaian kiprok atau regulatornya ini, yang bisa melebihi dari output yang disarankan untuk aki 12 volt, di antara 14 sampai 15 volt ke bawah ini masih aman. Dan jika mengalami kebocoran, ini biasanya jika diukur pakai volt digital pada positif aki akan menghasilkan 16 bahkan 17 volt. Ini akan merusak atau mempercepat umur aki karena di sini terjadi penguapan pada setiap lubangnya. Air akinya akan cepat habis, kemudian mengalami panas pada bagian akinya, pelajarnya akan pecah, dan lama-kelamaan untuk akinya akan ngedrop, bahkan sekali tidak berfungsi. Dan jika tidak berfungsi, ini akan merusak dari sistem pengapian, terutama untuk CDI yang menggunakan DC atau menggunakan aki. Oke teman, dan untuk CDI DC di sini karena harus menggunakan 14,5 volt untuk jalur inputnya. Di sini ada sebuah contoh dari CDI Vario 110, di mana saat digunakan di sini arus masuk dari kunci kontak ke CDI-nya ini 12 volt sampai 14,5 volt, kemudian disimpan pada sebuah kapasitor ini, dan di kapasitor ini akan mengaktifkan sebuah trafo seperti ini, trafo kecil, atau akan menaikkan tegangan inverter atau memperbesar voltase pada rangkaian CDI-nya ini dari 12 volt atau katakanlah 15 volt, ini dinaikkan menjadi 220 volt dan disimpan pada sebuah kapasitor, pada sebuah kapasitor CDI di bagian sini. Oke, menghasilkan arus AC. Ini adalah perbedaan dari sistem kerja dari CDI AC dan DC. Untuk DC ini voltase yang disimpan pada kapasitor ini dihasilkan dari spool pengapian, dan untuk CDI DC seperti ini dihasilkan voltase 220 volt AC yang disimpan pada kapasitor. Ini berasal dari inverter atau trafonya ini. Dan untuk kondisi dari CDI Vario 110 ini mengalami kerusakan saat dites atau saat dikunci kontak on. Ini saat kunci kontak on, dipasang aki baru, kemudian pada sekring aki motor ini terjadi putus. Ini berkali-kali diganti
sekringnya tetap putus. Jadi di sini untuk CD ini sudah mengalami short atau konslet dikarenakan untuk sebelumnya ini output voltase dari sebuah pengisian aki di kiproknya ini mencapai 17 volt. Jadi CD ini akan mengalami panas atau over voltase dari kerja sebuah rangkaian banyak komponen di dalamnya. Jadi di sini mungkin protek atau pelindung dari over voltasenya sudah tidak mampu lagi menahan dari arus yang masuk di kiproknya sini, karena untuk sebelumnya akinya sudah mulai soak atau tidak menyimpan arus. Jadi di sini CDI-nya yang kena masalah atau CDI-nya ini short. Jadi di sini sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya dari kapasitor ini dari CDI DC ini sama cara kerjanya. Jadi saat disimpan di bagian kapasitor ini, arus akan tersimpan dari kapasitor ini dialirkan ke ground. Ini ada pulser, kemudian mengalirkan arus ke ground coil. Dari ground coil ini menuju ke output dari CDI ke input coil ini, sehingga terjadi induksi, kemudian menghasilkan output voltase pada kabel busi ini sekitaran 10.000 volt. Oke, dan terjadi percikan bunga api pada busi di sini. Oke teman, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melihat kondisi dari sebuah motor, bagaimana untuk input di dalam coilnya ini yang bisa menghasilkan percikan busi yang begitu kuat atau bagus. Di sini akan melihat pada sebuah motor, melihat voltase yang ada pada input coilnya di sini untuk membuktikan bahwa di sini terjadi input voltase pada saat dihidupkan motornya. Oke teman, di sini sudah saya siapkan sebuah coil dari motor CDI AC. Di sini saya akan melihat kondisi dari input dari kabel coilnya di sini. Di bagian kabel hitam strip kuning, yang dari CDI. Di sini menggunakan CDI AC, dan untuk motor ini voltase atau percikan businya ini masih bagus dan besar, karena semua berasal dari bawaan motor untuk sebelumnya. Di sini kondisinya masih normal, motor mudah dihidupkan, dan percikan businya juga sangat kuat. Saya akan mengecek dari kondisi di input dari kabel coil ini berapa voltasenya. Ini sudah saya siapkan volt digital. Di sini saya arahkan ke 200 volt AC. Saya akan coba hidupkan motornya. Untuk yang pertama saya pasang di bagian input yang positif. Satunya lagi ke ground atau negatif. Saya akan coba hidupkan motornya. Saya naikkan ke 500.
teman, dan untuk di sini arusnya sangat besar sekali. Di sini sudah saya ukur pakai AVO digital. Ini mungkin kurang stabil atau kurang akurat. Jadi di sini untuk pengukurannya mungkin akan terjadi masalah. Oke, saya off-kan dulu dan saya akan lihat untuk resistansi dari sebuah coil. Oke, nilai tahanan dari sebuah coil. Saya cek di bagian inputnya sini. Saya ke 20K coba dulu di inputnya sini. Oke, berapa nilai resistansinya? Oke, kurang stabil bos. Saya channel dulu. Oke, sip. Oke, 2, sebentar saya buka langsung. No. Oke, naik turun. Oke, sekitaran berapa ini? Ini sangat sulit sekali untuk dilihat. Sebentar saya lihat yang aslinya dulu. Oke, untuk pembacaan dari coil ini mungkin baterai dari AVO saya ini sudah mau habis, jadi kurang begitu akurat atau berubah-ubah. Dan tentunya untuk beberapa percikan busi untuk lebih mudahnya dari sebuah sistem pengapian yang bagus, ini bisa melihat dengan mudah dari percikan di ujung businya sini. Dan di sini untuk motor atau busi dari karburator ini punyanya bit yang sudah mengalami masalah. Di sini percikannya merah, dan untuk motor karburator ini untuk bit yang injeksi ini punyanya bit yang injeksi, dan di sini saat digunakan pada posisi dinaikkan gasnya itu terjadi berbet, dan saat saya gas penuh secara mendadak ini motornya langsung off atau mogok. Dan untuk kondisi dari busi ini saya akan mencoba pada motor ini untuk hasil percikannya. Oke, di sini saya lepas dulu dari kabelnya, saya cek dulu. Oke, saya cek, saya coba setelah pakai kaki. Oke teman, ini busi percikannya agak merah dan kecil karena ini sudah mengalami masalah, karena sudah umur sekitaran 2 tahun. Karena untuk busi dari motor injeksi ini jarang bermasalah atau mengalami mati, jadi di sini untuk kondisi busi ini sudah melemah dan percikan businya berwarna merah. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tentang sebuah pengapian dari sebuah motor.
baik itu motor karburator yang DC maupun AC. Di sini kita bisa melihat dengan mudah langkah awal dari sebuah masalah di motor, terutama pengapian. Di sini kita bisa melihat dari ujung businya sini, apakah berwarna biru atau merah kecil seperti ini. Ini juga bisa mempengaruhi dari sebuah kerja dari motor yang kita gunakan, mungkin tenaganya akan berkurang dan bahkan sekali mengalami masalah saat digas atau buat nyalip. Ini bisa mogok, bisa melakukan pengecekan di bagian ujung businya sini, atau melihat dari percikan di businya sini di kabel koilnya apakah masih biru dengan jarak sekitaran 2 cm. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, salam persahabatan, dan semoga bermanfaat ilmu saya. Terima kasih atas kunjungannya, dilancarkan rezekinya, telah menonton video saya secara penuh. Salam sehat buat pemirsa dimanapun berada. Salam otomotif.